Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani. Wa'lamu, dan ketahuilah, ma'asyiral ikhwani, wahai sekalian dari saudara-saudara, mannallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqini. Mannallahu, semoga Allah memberikan karunia, alaina, kepada kami, wa alaikum, dan kepada kalian. Karunia apa? Bil afiyati, dalam keadaan afiat, ya. Afiat itu sehat yang sempurna, maka orang suka menyebut sehat wal afiyat. Wal yaqini, dan semoga Allah pula mengkaruniakan keyakinan. Wasallaka, dan memberikan jalan, dan Allah memberikan jalan pula, bina, kepada kami, wabikum, dan kepada kalian, masalikal muttaqina, jalannya orang-orang yang bertakwa. Annahu, bahwasanya, la buddha, itu ketambahan huruf lam, ya, tulisannya la badala. Ya, kalau la badala berarti tidak ada pengganti. Jadi kalau la buddha tidak boleh tidak, harus likulli muslimin, pada tiap-tiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan orang muslim perempuan, min ma'rifatil ilmi, tidak boleh tidak, yakni harus, yaitu berupa mengenali ilmu, ma'rifat kepada ilmu. Wala rukhsata, dan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk tidak mengenali ilmu. Li ahadin, bagi seorang pun, minal muslimina, dari setiap orang Islam, fi tarkihi, di dalam meninggalkannya, mengenali ilmu, abadan, selama-lamanya. A'ni, yaitu yang aku maksud, kata pengarang kitab ini, al-ilma alladzi la yasihhul iman wal islam, yaitu pengetahuan yang la yasihhu, tidak sah, tidak benar, al-imanu, keimanan, wal islamu, dan keislaman, biduni ma'rifatihi, dengan tanpa mengetahuinya, wa jumlatihi, dan jumlah daripada pengetahuan yang dimaksud. Al-ilmu billahi, kalau wa jumlatihi dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, maka wa jumlatihi. Tapi kalau dikaitkan dengan redaksi baru, wa jumlatuhu, dan macam-macamnya pengetahuan. Al-ilmu billahi wa rasulihi, yang pertama kita harus mengenali, ya, mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan mengetahui tentang hari akhirat. Wal ilmu, dan berilmu, yakni mengetahui, bima, terhadap apa-apa, aujaballahu, yang Allah telah mewajibkan, fi'lahu, akan melakukannya, minal faraidi, berupa hal-hal yang wajib. Wa bima, dan terhadap apa-apa, aujaba, yang Allah mewajibkan kepada kita, tarkuhu, untuk meninggalkannya, minal maharimi, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di hadis lain,
Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, sama ya. Sebab kalau disebut muslimun, orang Islam berarti orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Tapi kalau disebutnya muslimatun, perempuan saja, maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau muslimun itu umum, orang laki, orang perempuan masuk. Tapi kalau muslimatun khusus orang perempuan. Jadi thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala, dan bersabda pula alaihi salatu wassalamu, utlubul ilma walau bisini. Utlubu, carilah oleh kalian al-ilma, akan ilmu, walau bisini, sekalipun ilmu itu adanya di negeri sini. Sini apa? Cina ya. Ya. Walaupun adanya di negeri Cina. Wasinu, dan negeri Cina itu iqlimun ba'idun, negeri yang jauh, min ab'adil mawadhi'i, dari sejauh-jauh tempat, wa qalilun, nah itu kurang lam ya, wakila di situ ya. Kalau wakila dan dikatakan minan nasi ya, ya, maka itu salah cetak barangkali. Wa qalilun, dan sedikit, minan nasi, dari manusia, alladzi yasilu, yang sampai ilaihi, ke negeri Cina. Li bu'dihi, karena jauhnya negeri Cina. Fa idza wajaba, maka apabila Allah mewajibkan atau Rasulullah mengajarkan tentang wajibnya mencari ilmu, alal muslimi, atas setiap orang Islam, ayat lubal ilma, untuk mencari ilmu, wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi, sekalipun itu ilmu adanya di tempat ini yang sangat jauh, hadzal mahalli, tempat ini, al ba'idi, yang jauh. Fa kaifa, maka bagaimana, la yajibu alaihi, tidak wajib baginya, bagi setiap orang Islam, idza kana, apabila ada antara ilmu bainal ulama'i ya, ya, di antara ulama ya, ya, apabila ada itu ilmu ya, di dirinya para ulama, yang ulama itu dekat dengan kita, begitu maksudnya. Wala yalhaquhu, dan tidak menyulitkan bagi seorang muslim fi talabihi, dalam mencarinya ilmu, sebab ulamanya ada di kampung sendiri, di negeri sendiri. Wala yalhaquhu, dan tidak sulit fi talabihi, dalam mencarinya ilmu, kasiru mu'natin, sebab banyaknya biaya. Wala kabiru masyaqqatin, dan tidak berat ya, tidak besar masyaqqatnya, yang menyulitkannya. Fa amma ulumul islami, maka adapun ilmu-ilmu tentang keislaman, fatarji'u, maka kembali jumlatuha ya, jumlahnya ya, ila qauli Rasulillahi, kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina sa'alahu Jibril alaihi salam, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fil hadisil masyhuri, yaitu dalam hadis yang cukup terkenal. Faqala, maka berkata Jibril lahu, kepada Nabi, akhbirni anil islami, terangkan kepadaku wahai Nabi Muhammad, anil islami, tentang Islam. Qala, Nabi menjawab, al-islamu, Islam itu antashhada, hendaknya kamu berishhad, bersaksi, an la ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
wa tuqimas sholata, dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan kamu puasa di bulan Ramadan, wa tahijjal baita, dan kamu berangkat haji ke Baitullah, in istata'ta, apabila kamu mampu, ilaihi, kepadanya, sabilan, perjalanannya. Summa qala, kemudian bertanya kembali malaikat lahu kepada Nabi, fa akhbirni anil imani, maka terangkan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, al imanu, iman itu ialah antu'mina, agar kamu percaya, billahi, kepada Allah, mengimani tentang zat Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan percaya kepada adanya hari akhir, wal qadari, dan percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baiknya takdir maupun buruknya takdir. Al hadisu bitulihi, ini hadis panjang. Al hadisu bitulihi, hadis ini sampai kepada kepanjangannya. Wa amma ma yajibu, dan adapun apa-apa yang wajib ilmuhu, mengetahuinya, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam, min ulumil imani, dari ilmu-ilmu tentang keimanan, fayakhudhu fi aqaidil a'immatil mukhtasarati, maka hendaknya mengambil pelajaran dari aqaid, ya, umat, ya, akidah-akidah, ya, imam-imam al-mukhtasari, yang telah diringkas, alladzi wada'uha, yang telah mengarang kitab-kitab aqaid itu, para ulama, li'ammatil muslimina, untuk umat Islam secara umum, mislu aqidatil Imam Al-Ghazali, seperti misalnya kitab akidah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wahia, dan dia jami'atun nafi'atun, yaitu karangannya Imam Ghazali kumpulan yang sempurna, nafi'atun, yang bermanfaat. Wa fiha, dan di dalamnya ziyadatun kasiratun, tambahan-tambahan ilmu yang banyak, alal qadril wajibi, atas kadar kewajiban, ilmuhu, untuk mengetahuinya, ala kulli mu'minin, atas tiap-tiap orang mukmin. Walakinnaha, dan akan tetapi ia yakni aqidatun jami'atun nafi'atun, muakkidatun, yaitu yang dikukuhkan, muqawwiyatun, yang menguatkan atas keyakinan, mukmilatun, yang menyempurnakan, lil imani, atas keimanan, wasanuridu, dan nanti kami akan hadirkan, ya, keterangan itu, fi akhiri hadat tasnifi, pada terakhir dari karangan kitab ini, insyaallahu, jika Allah menghendaki. Yaitu apa? Aqidatun, akidah, wajizatun, yang ringkas, tashtamilu, yang mengandung, alama, atas apa-apa, la budda, yang tidak boleh tidak, min amalihi, untuk mengamalkannya, min ulumil imani, tentang ilmu-ilmu keimanan. Udah selesai. Udah ya, cukup ya. Nah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kata pengarang kitab ini, pertama, kita didoakan oleh beliau, manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yakin, wa sallaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan yang sempurna dan keyakinan yang sempurna, serta Allah memberikan jalan kepada kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa.
Lalu bagaimana supaya sampai kepada keyakinan yang sempurna dan sampai kepada sulukul muttaqin, jalannya orang-orang yang bertakwa? Beliau menyampaikan, maka wajib bagi setiap orang Islam yaitu ma'rifatul ilmi, mengenal ilmu. Jadi wajib bagi kita ma'rifatul ilmi atau thalabul ilmi. Wajib bagi kita menuntut ilmu. Sampai bahasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmunya harus dituntut. Padahal salah apa ilmu pakai dituntut-tuntut? Pokoknya kalau kamu nggak bener, ya gua tuntut lu di muka Christine Hakim. Christine Hakim lah ya. Di muka hakim ya. Nah, jadi kita ini setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Berarti jadi orang Islam tidak boleh bodoh, harus pinter. Makna pinter itu mengenali ilmu-ilmu yang terkait pertama dengan akidah, terkait dengan keyakinan. Yang kedua, ilmu yang harus kita kenali terkait dengan yaitu ubudiyah, terkait dengan hal-hal yang bersifat ibadah. Dan semuanya ada ilmunya. Dikatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Siapa orang yang pingin sukses di dunia, maka dia kudu punya ilmu. Siapa yang pingin sukses akhirat, maka dia kudu punya ilmu tentang akhirat. Siapa yang pingin sukses dunia akhirat, maka dia kudu punya ilmu dunia akhirat. Jadi semua pakai ilmu. Tanpa ilmu, ya, hidup ini menjadi gelap. Dengan ilmu, hidup ini menjadi terang. Orang jalan tanpa ilmu, maka perjalanannya nabrak-nabrak, ya, seperti orang buta, ya. Maka difirmankan oleh Allah, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang berilmu terang, matanya melihat, cahayanya terang. Kalau jalan nggak bakal nabrak, nggak bakal terperosok. Kita jalan di tempat yang terang, jalan MHT, kita jalan nggak bakal terperosok ke dalam got. Kita jalan nggak bakal ketabrak tiang listrik. Kita jalan nggak bakal ketabrak sepeda motor. Kenapa? Karena mata kita melihat. Nah, itulah ilmu. Mata kita melihat, lalu kemudian alamnya terang, maka kita selamat. Tapi kalau misalnya kita tidak punya ilmu, itu seperti orang buta. Iya, sekalipun cahayanya ada, cuacanya terang, karena matanya buta, maka gelap. Jalan, ya, itu pakai tongkat. Kalau nggak bawa tongkat, kakinya, ya, yang ngeraba-raba dulu, terus gitu. Ujung-ujungnya kepleset, masuk jebur got. Ya. Jalan pingin buru-buru, nabrak tiang listrik. Ya. Jalan di tengah jalan, ada sepeda motor listrik yang nggak ada suaranya, tahu-tahu kedabruk aja. Ya kalau yang ada suaranya kan, ya aman, kita bisa minggir. Sering ngagetin nih sepeda motor listrik itu. Ya.
Ya, kita lagi jalan akhirat, tahu gitu, loncat kita. Nah, jadi itulah fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu adalah menjadi penerang bagi kita. Nah, kalau hidup terang, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu itu dari kata tala yatlu tilawatan, membaca. Tapi qara'a juga membaca. Kalau qara'a membaca tekstual, qiraat, ya. Baca Quran secara tekstual. Kalau talayatlu tilawatan, itu membaca Al-Quran sekaligus maknanya. Nah, orang kita sering terjadi, ini saya baca di kitab ringkasan dari kitab Ihya, yaitu dikatakan orang kita kadang-kadang baca Quran dibaguskan bacaannya, tetapi tidak difahami maknanya. Banyak begitu. Misalnya imam nih, imam baca surah, bacanya melengking, dibaguskan, tapi dia tidak memahami maknanya. Itu seperti orang diperintahkan membaca surat, ya, di depan yang menulis, tapi dia tidak tahu isi suratnya apa untuk disampaikan kepada yang dituju. Padahal isi suratnya kalimatnya begini: wahai Tuan Raja, surat ini saya sampaikan, maka nanti kepada orang yang membawa surat ini silakan Anda hukum mati, karena orang ini sudah melakukan korupsi sekian triliun. Misalnya, ya. Dia baca itu sama yang mengantar surat, bolak-balik, tapi tidak memahami isi surat. Akhirnya dibawa itu surat, dikirimkan kepada raja. Apa yang terjadi? Mati dia. Mati dia. Ya, bisa membaca tapi tidak memahami. Nah, kita terhadap Al-Quran banyak yang begitu. Tajwidnya dibaguskan, suaranya dibaguskan, ya, tapi tidak ngerti makna yang terkandung dalam Al-Quran yang dimaksud, ya. Sehingga kadang-kadang lebih memperhatikan langgam lagunya ketimbang memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya ada kalimat, ya, syadidul adab, ya. Kalimat syadidul adab atau adabun syadid, kata kita apa? Allah. Padahal adabun syadid, siksaan yang pedih. Mestinya apa jawabnya? Na'udzubillah, ya. Nah, itu karena orang lebih perhatian pada suara bacaannya. Ya, misalnya ada qori baca melengking bagus, ya, belakangnya syadidul iqab Allah gitu. Padahal siksaan itu, harusnya nangis kita. Nah, maka orang baca Quran kudu faham makna yang terkandung di dalamnya, paling tidak artinya. Lalu bagaimana supaya sampai di situ? Yaitu dengan ilmu. Maka kata Allah kepada Rasulullah, utlu ma uhiya minal kitab, ya. Bacakan apa yang telah aku wahyukan kepadamu dari kitab suci Al-Quran. Artinya
dibacakan, diajarkan, dicontohkan, dan dibimbing. Itu akhirnya orang jalannya benar, jalannya lurus. Nah, kita kadang-kadang baru bisa membaca saja merasa sudah jadi orang pinter, ngaji udah ogah. Apalagi sudah terlanjur dipanggil Pak Ustadz. Orang kalau sudah dipanggil Ustadz kadang-kadang ogah ngaji lagi, gengsi. Gara-gara sudah jadi Ustadz. Padahal Masya Allah. Ya. Maka kata santri-santri ya, yang pada mondok itu, dulu kalau dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai, itu benar-benar orang alim. Ya. Panggil Ustadz, panggil Kiai, orang yang berilmu. Zaman sekarang bisa mimpin tahlil juga dipanggil Ustadz. Ya Allah. Kalau dimintain fatwa, berani mengeluarkan fatwa dengan kalimat kata saya. Kata saya sih kayaknya begini nih, hukum masalah ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka pengarang kitab ini mengajarkan kepada kita, kita diperintahkan untuk wajib menuntut ilmu. Cari ilmu. Sekalipun kita tidak mau jadi ustadz, kita jadi orang awam, kita tetap wajib nuntut ilmu. Kenapa? Karena ada kewajiban yang harus kita tegakkan. Pertama adalah mengajarkan ilmu kepada diri sendiri. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang tata cara ibadah. Yang kedua, wajib kita ngajarin keluarga kita. Kalau kita punya istri kita tidak ajarin tata cara mandi jinabat, tata cara wudu, tata cara sholat, lalu kemudian istri kita sholatnya tidak sah, kita suami kena dosa. Itu kewajiban kita. Adapun kemudian istri kita suruh ngaji sama ustadzah, sama ustadz di majelis taklim, karena kita nggak sempet ngajarin. Pertama, mungkin nggak sempet ngajarin. Yang kedua, mungkin sama-sama belum bisa. Itu. Nah, wajib itu. Misalnya, ya tentang zat Allah. Ya. Allah itu ada apa tidak? Allah ada apa tidak? Ada. Yakin Allah itu ada. Udah pernah lihat belum? Lah kok berani ngomong ada? Nah, baru ditanya begitu aja udah bingung tuh. Iya. Allah ada apa enggak? Ada, yakin. Udah pernah lihat belum? Lah belum pernah lihat kok yakin ada? Bagaimana cara meyakinkan bahwa Allah itu ada? Yang ada itu tidak mesti kelihatan oleh mata. Iya. Contoh, suara ada apa enggak? Ada. Yakin ada suara. Nah ini buktinya terdengar. Kelihatan nggak suara kayak apa? Terus membuktikan bahwa suara ada pakai apa? Alat pendengar. Namanya udhunun. Ya. Kalau alat mendengarnya namanya sami'un. Ya. Sami'a yasma'u, mendengar. Ya. Maka pasang kuping ya terang-terang supaya dengar gitu. Ya, apa itu kalau dulu ada radio yang apa itu apa bahasanya, peribahasanya saya lupa itu. Iya, pasang telinga terang-terang ya, supaya kita bisa mendengar dengan jelas. Nah itu begitu. Nah jadi kita ini diwajibkan mencari ilmu. Kalau kita nggak tahu tentang zat Allah, bagaimana kita bisa ibadah dengan baik dan sempurna? Ya. Misalnya Allah itu ada, yakin Allah ada. Terus ditanya lagi, emang Allah adanya di mana? Ayo, jawabnya bagaimana? Di langit, jauh amat. Iya. Ya. Allah adanya di mana, Pak? Di mana Allah berada? Di mana-mana.
Banyak dong Allah di mana-mana. Nah, ini namanya ilmu akidah. Ya, nanti ketemu babnya. Saya kasih tahu aja bahwa Allah ada sebelum alam ada. Kalau begitu Allah butuh nggak sama alam? Allah butuh nggak sama alam? Enggak. Ya. Allah tidak butuh sama alam karena alam ini makhluk. Sementara Allah Khalik yang menciptakan. Allah itu ya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak butuh sama alam. Kalau begitu di mana Allah berada? Allah tidak menempati tempat dan waktu. Allahu la kana wala makan. Allah itu tidak ada di satu tempat dan Allah tidak butuh pada ruang waktu. Nggak kayak kita. Sekarang jam 7 kurang 10 menit ya kita sedang berada di musola Al-Hikmah ya. Nah, ketika kita sedang ada di musola Al-Hikmah, di rumah ada kita apa enggak? Enggak ada. Nah, itu namanya makhluk, butuh sama tempat. Kalau Allah di musola ada enggak? Allah ada. Di rumah ada enggak? Di kantor ada enggak? Di pasar ada enggak? Di WC ada enggak? Jorok amat Allah ada di WC. Artinya dimanapun ada Allah. Dimanapun ada Allah, maka Allah tidak berbentuk fisik ya, sebab kalau Allah berbentuk fisik namanya paham mujassimah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala ya. Ya, tangan Allah berbeda dengan tangan manusia, kaki Allah berbeda dengan kaki manusia, kaki Allah berbeda dengan kaki babi, kaki Allah berbeda dengan kaki kambing. Masa disamakan dengan makhluk? Ya. Allah itu ada, Allah itu wujud, tapi wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Lah itu ada Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah sedang duduk belonjor di atas arsy. Istawa kan duduk belonjor. Kayak bapak-bapak ngaji udah pegel kakinya dan dibelonjorin. Ya. Ya. Itu bukan Allah menempati arsy. Lah, kan di arsy ada kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardo. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi, lebar. Kalau begitu pantatnya Allah besar dong. Nah, gimana ini kalau seperti ini? Nah, kursi itu kekuasaan. Ya, Allah di arsy itu makhluk Allah yang terbesar. Artinya Allah menguasai seluruh makhluk. Ada Al-Quran yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Tangan itu artinya apa? Tangan itu artinya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Makanya pada ngaji biar paham. Rasulullah perintah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Kira-kira kalau di sini nggak ada guru, nggak ada orang alim, pada ngaji nggak ke negeri Cina? Boro-boro. Iya. Yang deket aja kagak dicolek-colek, nggak ditengok-tengok. Iya. 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 Padahal wajib mencari ilmu. Iya. Bahkan Rasulullah ekstrim mengatakan utlubul ilma walau kana bainaka wa bainal ilmi bahrun minan nar. Carilah ilmu sekalipun antara kamu dengan ilmu ada lautan api, tetap wajib cari ilmu. Ya, carilah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Boro-boro ke negeri Cina mau cari ilmu, ongkosnya aja kagak ada. Iya, waktu kesempatannya nggak ada buat nyari duit, buat cari rezeki. Ya sudah, kalau begitu cari ilmu di kampung kamu sendiri. Kalau kamu datang ke guru, repot. Gurunya yang datengin ke masjid, ke musola. Kamu tinggal duduk dengerin. Itu namanya cari ilmu. Subhanallah, zaman modern begitu. Kalau zaman dulu ember yang masuk ke sumur, nyari air.
Zaman sekarang airnya naik, embernya tinggal tadain. Coba, kurang enak bagaimana? Sudah begitu, airnya sudah ngocot, nadain aja masih ogah. Masya Allah, rugi Pak, rugi. Ini bukan saya yang ngomong, ya. Rasulullah yang menyampaikan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menjelaskan. Kebangetan. Padahal Rasulullah perintah cari ilmu ke negeri Cina, ya. Sementara di kampungmu ada ulama, di kampungmu digelar majelis-majelis ilmu, sementara kamu tetap tidak mau datang mencari ilmu. Kebangetan namanya, ya. Kebangetan banget. Padahal nggak usah pakai ongkos, nggak usah pakai biaya. Iya, majelis taklim itu sekolahan yang paling murah. Iya, tidak pakai daftar masuk. Iya, nggak usah pakai daftar masuk. Nggak ada kan uang pendaftaran, Pak? Bapak ngaji di sini ada nggak dikasih formulir pendaftaran? Nggak ada. Iya. Terus kemudian nggak ada peraturan-peraturan. Harus pakai seragam, ya. Harus pakai putih merah, ya. Apa putih biru atau putih abu-abu, enggak. Itu. Udah pokoknya pakai kain sarung, pakai baju, pakai peci, udah sampai. Baju lengan panjang boleh, lengan pendek boleh, kaos masih boleh. Gak ditolak, masya Allah. Diminta nggak bayaran bulanan di sini? Kagak. Kotak amal lewat itu ngingetin doang, ya. Kalau lu punya duit isi, kalau nggak punya duit ngomong hatimu, ngutang minggu besok gua double gitu. Masa nggak punya duit mulu? Masya Allah, tuh kan kebangetan, ya. Ilmunya, airnya sudah diambil dari sumur, dipantek, diangkat, ya. Kerannya sudah disiapkan, tinggal kapan mau dibuka, buka, ceros. Siapkan ember. Nah kita ini jadi ember. Coba zaman dulu ngambil air kemana? Nimba ke sumur, repot, susah. Masya Allah. Sedemikian gampangnya masih pada kagak mau. Namanya kebangetan. Masya Allah. Tinggal duduk sambil ngantuk juga nggak apa-apa. Ya, orang ketawa ikut ketawa, ya. Yang penting begitu bubar ikut bangun gitu. Jangan masih merem aja. Orang lain udah pada bubar, pada adzan, udah komat masih merem aja. Jangan begitu, ya. Malu kita, ya. Begitu bangun, ya, karena dicolek temennya, Pak, ngajinya udah bubar, bangun. Tapi nggak apa-apa, masih tetap ada pahala datangnya ke majelis ilmu. Adapun urusan dapat ilmu atau tidak, urusan Allah itu, ya. Ya. Karena kita ngaji bukan pengen jadi orang alim, kita ngaji pengen dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Kalau pengen jadi orang alim, ngajinya tidak di majelis taklim, sono pesantren, ya, pesantren. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kata pengarang kitab ini, Rasulullah nyontohinya jauh negeri Cina, negeri yang dijangkaunya susah. Nah ini sudah ada di kampung sendiri, tapi kita kadang-kadang nggak open untuk datang ke majelis taklim. Padahal hukumnya adalah wajib. Berarti kalau kita nggak ngaji, dosa apa enggak? Dosa. Kita kan ini ngaji ini kan pertama gugur dosa, yang kedua cari pahala, yang ketiga tambah ilmu yang bermanfaat, yang keempat silaturahim, yang kelima ada hiburan, bisa ketawa kita di pengajian. Di rumah suruh ketawa mah susah tuh. Maka pengajian itu kudu ada hiburannya. Ngaji ketawa-ketawa nggak boleh. Boleh-boleh aja orang sekedar hiburan, bukan ngetawain orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menyemangati untuk selalu bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.